Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kali ini adalah lanjutan dari video sebelumnya ya. Tapi kalau teman-teman belum sempat nyimak cara membuat pola dan menggunting bahannya, bisa cek di sini dulu ya. Nah, kalau sudah, kita lanjutkan ke proses menjahitnya. Tapi sebelum lanjut ke tutorialnya, ada baiknya teman-teman siapkan dulu alat-alat pelengkap atau alat pendukung untuk membuat gamisnya. Nah, alat yang kita butuhkan untuk gamis yang akan kita buat itu ada 8 macam ya. Untuk detailnya, untuk detail keterangannya nanti saya simpan di description box. Nah, kalau udah disiapkan alat-alatnya, mari kita langsung mulai aja ya untuk tutorial menjahitnya. Pertama kita jahit dulu untuk list sakunya ya. Nah, untuk posisinya itu list ditaruh di dalam ya, jadi nanti dibalik dari dalam keluar cara jahitnya ya. Nah, terus karena ini cara motong listnya lurus, nanti di akhir diratakan aja, dibentuk ya, digunting sesuai dengan bentuk saku. Yang penting kiri kanan ada kelebihannya, jadi biar gampang nanti pas ngeratain. Nah, udah dijahit, terus dibalik keluar, ditindis jahitan dari luar. Udah itu lanjut ke bagian bawahnya ya, jadi ditindis lagi di bagian bawahnya. Ini untuk lebarnya sekitar 2 cm. Kalau misalkan takut nggak sama, bisa diukur aja ya. Proses selanjutnya ini jahit dulu untuk kombinasi bagian depan ya. Untuk kampu jahitannya itu 1 cm. Pokoknya untuk sambungan itu kampunya 1 cm ya. Nah, ini dijahit aja sampai bawah. Kalau udah selesai, tinggal jahit lagi yang sebelahnya ya. Nah, untuk bagian depannya udah selesai, disambungkan seperti ini. Sekarang kita lanjutkan ke pemasangan saku. Nah, untuk sakunya ini caranya ditempel mengikuti tanda saku yang sebelumnya udah kita radar ya. Nah, untuk sisa list sakunya digunting dulu biar rapi, karena kan tadinya motong listnya lurus ya, jadi yang lebihnya digunting dulu. Nah, nanti hasil akhirnya seperti ini yang kelihatan. Nah, udah kayak gini tinggal ditempel. Cuman kalau teman-teman pas mau masang saku ternyata nggak rata bagian sisinya ya, bagian sambungannya itu diratakan dulu. Pokoknya untuk jarak atau selisihnya itu sekitar dari sambungan ya, dari sambungan ke saku itu kurang lebih 1 cm. Yang penting nanti tutup dengan list ya, list badan. Nah, ini udah rata. Kalau udah rata tinggal dijahit aja ya. Nah, ini tanpa dilipat ya dijahitnya, jadi hanya ditimpa jahitan aja. Nah, untuk bagian bawahnya baru dilipat, tapi sambil diselipkan listnya ya. Nah, untuk listnya itu besarnya setengah senti. Nah, ini untuk caranya dilipat langsung ya, dilipat 2. Terus diselipkan di antara saku dan bagian badan. Nah, ini jadi hanya tinggal dilipat aja ya nih. Ini untuk bagian kampunya 1 cm. Nah, kalau udah seperti ini tinggal ditindis jahitan aja. Nah, untuk bagian ujung saku ini nggak dilipat ya, jadi hanya ditimpa jahitan aja, karena kan nanti ketutup dengan list. Nah, nanti hasilnya seperti ini ya. Tuh, jadi ada jarak antara sambungan dengan sisi saku. Nah, ini digunting lebihnya.
Sekarang lanjut ke saku sebelahnya lagi ya. Nah, untuk pasang sakunya pastikan dulu sudah sesuai dengan tanda rudder. Jadi jangan sampai saku kiri dan kanan itu nggak sejajar. Nah, untuk bagian sisi ini nggak dilipet ya, jadi langsung ditimpa jahitan. Nah, untuk bagian bawahnya dilipat sambil diselipkan untuk listnya. Nah, ini jadi ada jarak ya. Ini sekitar. Nah, step berikutnya pasang untuk list badannya ya, seperti ini. Nah, untuk cara jahitnya tinggal ditempel saja. Terus untuk lebar listnya ini 3 cm dan untuk motongnya lurus aja ya. Jadi untuk list badan karena ini bentuknya lurus, jadi motongnya nggak usah serong. Nah, untuk gambar yang di sudut itu adalah hasil proses step by step yang tadi ya. Nah, untuk bagian sakunya, pas bagian ini pemasangan listnya, ini karena kan jarak dari sambungan ke list itu 1 cm. Untuk sakunya yang penting kan ketutup dengan list, jadi agak masuk sedikit. Jadi kurang lebih 1 cm lebih sedikit ya jaraknya. Yang penting ketutup aja untuk sakunya. Nah, seperti ini. Tuh, jadi sisian sakunya ketutup dengan list ya. Nah, ini melanjutkan pemasangan listnya ya. Nah, ini bisa dilihat ya, untuk bagian sisi sakunya seperti ini. Jadi memang gak dilipet, tapi biar rapih, jadi penyelesaiannya itu ditutup dengan list ya. Jadi kalau misalkan jarak dari sambungan ke list itu 1 cm, nah kalau dari sambungan ke sisi saku itu berarti kan lebih ya, itu sekitar 1 cm lebih 2 mili mungkin ya, pokoknya pertengahan list aja. Nah, kalau listnya udah terpasang seperti ini, sekarang step berikutnya yaitu stick di bagian luar ya, di warna birunya. Jadi dijahit sejarum ya. Nah, ini ya maksudnya dijahit sejarum itu, jadi kecil aja jaraknya dari sambungan ke jahitan. Nah, ini tinggal ditindak aja sampai bawah ya. Nah, selanjutnya jahit untuk list yang di bawah dada ya. Ini kan 2 lembar, jadi disambung dulu. Nah, dijahitnya itu lengkungan yang di bagian bawahnya ya, bukan bagian atas, yang bagian bawahnya. Nah, terus proses yang udah tadi kita buat nanti hasilnya akan seperti ini ya. Yang gambar di sudut ini adalah hasil proses tadi. Nah, ini dijahit sampai ujung. Karena ini kan memang bentuknya lengkung ya, jadi dijahitnya itu sejatuhnya mengikuti bentuk. Jadi jangan terlalu ditarik. Nah, ini ya, jadi kelihatannya seperti ini. Jadi yang dijahitnya itu bukan bagian lengkungan atas, jadi yang bawah. Nah, biar jahitannya nggak kejang, karena kan biasanya kalau untuk yang lengkungan itu jahitannya suka kejang ya bagian luarnya. Jadi biar rapi, digunting dulu bagian kampuhnya. Nah, seperti ini. Tapi kalau misalnya kampuhnya mau dibuat lebih kecil bisa. Nah, udah ini dibuka, terus dijahit di stick dalam ya.
Kalau stick luar itu dijahitnya langsung 2 lembar. Nah, kalau dibuka seperti ini, 1 lembar ini di stick dalam. Jadi biar rapi, nggak kelihatan jahitan dari luar ya, stick dalam itu. Nah, ini dijahitnya sejarum ya, seperti ini nih. Nah, jadi kalaupun dilipat ya nggak kelihatan jahitan. Nah, ini fungsinya stick dalam. Nah, setelah selesai jahit list badannya, sekarang sambungkan ke bagian badannya. Nah, untuk cara jahitnya disimak. Ini list dan ini badan dibalik. Nah, jadi seperti itu untuk teknik jahitnya ya. Sekarang kita tempelkan dulu aja ke badan. Nah, ini list yang tadi dijahit ya. Nah, biar gampang, biar nggak ngebuka, untuk listnya dijahit untuk bagian atasnya. Nih, jadi posisinya seperti ini. Nah, ini karena memang lengkung ya, lengkung antara list dan badan, jadi dijahitnya sejatuhnya ya. Nah, seperti ini. Jadi dijahitnya mengikuti bentuk. Nah, jadi seperti ini. Udah seperti ini, selanjutnya sambungkan ke bagian bawahnya ya, bagian roknya. Nah, biar gampang dikasih tanda dulu untuk bagian tengahnya. Bisa digunting kecil seperti ini. Terus untuk bagian atasnya juga sama. Ditandain juga untuk bagian tengahnya ya. Digunting kecil aja. Kalau udah kayak gini, tinggal disambungkan bagian badan atas dengan bagian bawah. Nah, karena tadi kan sudah ditandai untuk bagian tengahnya, jadi ini disamakan dulu seperti ini. Jadi biar rata ya, biar seimbang nanti hasilnya. Nah, udah kayak gini, tinggal dijahit. Terus diperhatikan untuk listnya ya, jangan sampai besarnya nggak rata atau besar sebelah untuk listnya. Makanya tadi pemasangan list untuk ke badan harus diseimbangkan dulu ya, besarnya harus disamakan dulu sebelum dipasang ke badan. Karena kalau dari besar listnya udah nggak rata dari awal, itu pas dipasangkan ke badan pasti hasilnya nggak rata. Makanya sebelum dijelujur ke badan yang tadi, step yang tadi, diratakan dulu untuk listnya, jadi biar gampang. Nah, ini udah jadi hasilnya seperti ini. Nah, untuk step berikutnya, ini yang tadi sudah disambung diobras terlebih dahulu ya, sebelum di stick bagian luar. Nah, ini nanti dijahit di bagian birunya. Dijahit sejarum. Nah, jadi seperti ini ya. Nah, itu ya untuk part pertama udah selesai step by stepnya. Untuk yang berikutnya kita akan bahas gimana caranya menjahit sleting bobok, tapi ini ada di part kedua. Jadi untuk teman-teman yang gak mau ketinggalan dengan video-video terbarunya, bisa di subscribe dulu channelnya ya. Nah, untuk teman-teman yang belum sempat nyimak dari awal, dari cara mengukur hingga menggunting bahan, bisa di scroll aja ke bawah ya. Nah, itu aja ya untuk pembahasan kali ini. Terima kasih banyak untuk semua teman-teman yang sudah menonton. Semoga bermanfaat.